Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya. Di video kali ini, kita akan belajar dan juga memahami konsep dari sebuah serangan yang namanya backdoor. Nah, kira-kira backdoor itu bagaimana dan bagaimana cara kita mencegahnya? Bagi yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Sekarang, yuk kita bahas. Salah satu jenis serangan yang paling banyak terjadi di dunia siber atau di dunia internet itu adalah backdoor. Mungkin sebagian teman-teman di sini pernah dengar ya istilah backdoor itu apa? Secara definisi, backdoor ini merupakan metode-metode yang digunakan oleh seseorang untuk mengakses perangkat-perangkat secara remote tanpa diketahui atau tanpa sepengetahuan dari si pemilik perangkat tersebut. Jadi kalau misalkan perangkat kita sudah kena backdoor, orang tersebut bisa mengambil alih atau mengakses perangkat kita. Nah, siapa orang-orang tersebut? Banyak. Bisa hacker, bisa pemerintahan, bisa juga orang-orang IT di perusahaan-perusahaan kita, dan lain-lain. Jadi tidak hanya hacker loh. Karena apa? Karena backdoor ini sebenarnya bisa digunakan untuk hal yang positif, bisa juga digunakan untuk hal yang negatif. Tapi kebanyakan orang-orang di luar sana itu menggunakan backdoor untuk hal-hal yang negatif. Contohnya apa? Ya contohnya untuk melakukan surveillance atau pemantauan. Kemudian juga melakukan data thief atau pencurian data. Bisa juga melakukan cryptojacking, sampai dengan melakukan sabotase dan penyerangan-penyerangan dengan menggunakan malware. Jadi dampak dari backdoor ini sangat bahaya sekali loh teman-teman. Kemudian, bagaimana sih cara kerja backdoor ini? Sebenarnya gampang banget sih cara kerjanya. Jadi seseorang tadi membuat sebuah program kecil yang kemudian nanti ditempelkan ke dalam perangkat keras atau di firmware, bisa juga dimasukkan ke software atau ditempel di software. Jadi ketika ada korban itu mengakses perangkat mereka atau mengakses software tersebut, maka backdoor-nya akan aktif. Efeknya, jika backdoor ini aktif di hardware atau di firmware, maka si penyerang itu bisa meremote akses perangkat-perangkat teman-teman. Sedangkan kalau backdoor-nya disimpan di software, biasanya dia akan mengakses sistem operasi di perangkat-perangkat kita dan membuat celah di sana. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke dalam sistem tersebut tanpa harus melewati proses-proses autentikasi, keamanan, dan lain-lainnya. Terus Pak, bagaimana si penyerang tadi bisa menyisipkan backdoor mereka ke sistem kita? Nah, jawabannya banyak banget sih. Nah, tapi di sini saya akan sebutkan 4 cara atau 4 jalur yang biasanya atau yang umum digunakan oleh si penyerang untuk menyisipkan backdoor mereka. Yang pertama, itu bisa dari port yang terbuka atau open port. Kemudian yang kedua, bisa dari weak password. Jadi kalau teman-teman punya password lemah di sistemnya, nah itu bisa digunakan oleh si penyerang untuk masuk ke sistem menggunakan password yang lemah tadi. Kemudian yang ketiga, itu dari out of date software. Jadi software-software yang sudah tidak diupdate atau yang telat update-nya. Ini bisa menjadi jalan masuk si penyerang untuk menyisipkan backdoor-nya. Kemudian yang keempat itu yang paling umum, itu adalah weak firewall atau konfigurasi firewall yang sangat lemah. Jadi kalau teman-teman pakai firewall di perusahaan, jangan pakai settingan default ya. Jadi harus dikonfigurasi semaksimal mungkin. Terus contoh-contoh yang bisa kita kategorikan sebagai backdoor itu banyak sih sebenarnya. Dia bisa berupa rootkit, dia bisa berupa trojan, dia bisa berupa spyware, bisa juga berupa cryptojacker, keylogger, worm, sampai dengan ransomware. Jadi teman-teman perlu tingkat awareness yang lebih tinggi ya terkait dengan backdoor ini. Kemudian, Pak, kira-kira siapa saja yang bisa terkena backdoor? Ya, hampir semua orang itu bisa terkena backdoor. Karena kenapa? Karena masyarakat di luar sana itu masih belum paham bahaya dari backdoor, kemudian juga bagaimana cara kerja backdoor, lewat mana dia masuk, dan lain-lainnya. Apalagi sekarang sudah menggunakan serba mobile ya.
Bisa lewat smartphone, bisa lewat laptop, tablet, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, Pak, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari backdoor ini? Nah, simple banget. Jadi konsep backdoor itu sebenarnya kan dia berupa software-software juga. Makanya dia bisa dikategorikan sebagai malware. Kayak tadi ya, ada Trojan, ada worm, dan lain-lainnya. Nah, untuk mencegah serangan-serangan backdoor ini, yang pertama, teman-teman harus menggunakan yang namanya antivirus. Wajib. Dan antivirusnya juga itu harus selalu di-update. Mau pakai yang gratis, mau pakai yang berbayar, ya oke-oke aja sih menurut saya ya. Yang penting, database antivirusnya itu terus di-update. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mendownload dengan hati-hati. Ya, tidak ada larangan sih, teman-teman mau download apapun di internet, ya silakan saja. Cuman yang harus diperhatikan adalah kehati-hatian di sini. Jangan sembarangan download di website-website yang ilegal, atau jangan mendownload aplikasi-aplikasi bajakan, sampai dengan jangan mendownload musik, film, dari website-website yang tidak dikenal atau yang tidak resmi. Terus yang ketiga, teman-teman bisa gunakan yang namanya firewall. Ingat ya, pakai firewall tapi jangan gunakan default configuration. Justru harus dikonfigurasi ulang sesuai dengan kebutuhan jaringan kita. Kemudian yang keempat, teman-teman bisa menggunakan password manager. Loh Pak, apa hubungannya Pak password manager dengan backdoor? Ada. Tadi kan saya bilang bahwa attacker itu bisa masuk atau menyisipkan backdoor-nya melalui password kita yang lemah atau weak password. Nah, teman-teman harus gunakan strong password. Yang namanya strong password itu pasti akan panjang karakternya, kemudian juga kombinasi huruf besar, huruf kecil, ada angka, ada special karakter, dan kalau bisa harus random. Nah, itu pasti aman. Nah, permasalahannya adalah kita tidak bisa ingat. Makanya digunakanlah atau diperbantukanlah yang namanya password manager. Kemudian yang terakhir, teman-teman harus selalu memprioritaskan dalam melakukan updating terhadap sistem atau OS atau aplikasi, dan juga melakukan patching terhadap firmware, hardware, atau software-software yang digunakan di perusahaan kita. Jadi ketika ada notifikasi update, ya jangan nunggu deh, langsung update saja. Nah, dengan menerapkan tips-tips tadi, paling tidak teman-teman mengurangi resiko terkena backdoor. Oke, mungkin ini dulu informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan informasi tentang backdoor ini bisa menjadi bahan pembelajaran lebih lanjut bagi teman-teman yang tertarik belajar di bidang cyber security. Jangan lupa kalau ada masukan, ada request, silakan tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.